Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Movie. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan ulang alur cerita film War tahun 2007. Karena video sebelumnya terkena masalah. Film ini menceritakan kisah seorang agen FBI yang bernama John, berusaha membalaskan dendam kematian sahabatnya yang dibunuh oleh seseorang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan dua agen FBI yang sedang berperang dengan kelompok gangster di Amerika. Dia adalah John dan Tom. Dengan kemampuan mereka berdua, mereka berhasil menghabisi musuh satu persatu dengan sangat mudah. Di tengah pertempuran tiba-tiba John menemukan bekas selongsong peluru yang sangat unik, dan ia pun mengambilnya. Setelah itu John dan Tom melanjutkan menghabisi anggota gangster yang tersisa. Lagi asik-asiknya membantai musuh, John terkena tembakan dari pembunuh bayaran yang bernama Rogu. Pada saat John hendak dieksekusi, datanglah Tom yang langsung menembak Rogu, hingga membuatnya jatuh dan hilang di dalam laut. Keesokan paginya, John menelpon dan mengajak Tom beserta keluarganya untuk berpiknik di suatu tempat. Dan suatu hal yang tidak diinginkan pun akan terjadi, di mana Rogu yang ditembak oleh Tom di dermaga sebelumnya belum tewas. Di sini ia sangat marah dan berniat membalas dendam kepada Tom. Secara perlahan ia menuju kediaman Tom, yang mana di sana terdapat anak dan juga istri Tom. Dengan kejam Rogue menyergap dan menghabisi Tom beserta keluarganya. Tidak lama kemudian John bersama keluarganya tiba di rumah Tom. Di sini John sangat terkejut mendapati Tom bersama keluarganya telah tewas hangus terbakar. John pun sangat sedih dan terpukul, mengingat jika Tom adalah rekan kerja sekaligus sahabat terbaiknya. Pada saat John menyusuri rumah Tom, ia menemukan bekas selongsong peluru yang sama persis dengan selongsong yang ia temukan di dermaga sebelumnya. John pun menyadari jika yang telah membunuh sahabatnya adalah Rogu. Scene melompat ke 3 tahun kemudian, di mana Rogu menghampiri bar kediaman geng Yakuza. Secara perlahan, Rogu menuju ruangan di mana geng Yakuza berkumpul. Bisa disimpulkan jika Rogu akan melakukan sesuatu. Dan benar saja, Rogu langsung mengeksekusi salah satu anggota Yakuza. Mendengar suara tembakan, para Yakuza lainnya langsung melepaskan anjing untuk menggigit Rogu. Namun tak lama anjing tersebut kembali lagi dengan keadaan lesu. Setelah dicek, benar saja ternyata anjing tersebut telah dipasangi bom oleh Rogu. Dalam keadaan sekarat, salah satu anggota Yakuza mengancam Rogu. Namun dengan santuinya Rogu mengeksekusinya. Tidak lama kemudian John bersama anggota FBI lainnya datang untuk menginvestigasi TKP. Di sini John menemukan salah satu anggota Yakuza yang sekarat. John pun menginterogasinya dengan kekerasan, namun Yakuza tersebut tetap bungkam. Setelah cukup lama mencari petunjuk, akhirnya John lagi-lagi menemukan bekas selongsong peluru yang sama di 3 tahun lalu, yaitu di dermaga dan di bekas rumah Tom yang terbakar. John pun menyimpulkan jika Rogu si pembunuh bayaran telah kembali. Setibanya di rumah, John mendapatkan telepon dari istrinya. John pun mengatakan jika Rogu yang telah membunuh Tom 3 tahun lalu saat ini telah kembali, dan ia akan membalas dendam kepada Rogu. Sang istri pun marah karena John sangat terobsesi untuk membalaskan dendam, sampai-sampai John mengabaikan keluarga. Setelah itu John mengadakan rapat bersama rekan-rekannya. Di sini John membahas tentang pembantaian geng Yakuza sebelumnya. Ia menduga jika yang melakukannya adalah Rogu, si pembunuh bayaran yang bekerja untuk geng Yakuza. John pun menyimpulkan jika saat ini Rogu telah berkhianat dari Yakuza dan bekerja sama dengan geng saingannya Yakuza, yaitu geng Triad yang diketuai oleh Li Cheng. Biar lebih mudah kita ganti aja nama Li Cheng menjadi Ujang. Scene berpindah ke Rogu yang bersiap-siap untuk menemui seseorang. Dan benar saja ternyata dugaan John tepat. Ternyata Rogu bekerja untuk Bos Ujang. Di sini Bos Ujang sangat berterima kasih kepada Rogu yang telah berhasil membantai anggota geng saingannya, yaitu geng Yakuza. Setelah itu Bos Ujang menyuruh Rogu untuk merebut kembali 2 patung kuda peninggalan keluarganya yang dicuri oleh Yakuza 30 tahun lalu. Bos Ujang juga menyuruh 2 anak buahnya yang bernama Wuti dan Joy untuk menemani Rogu merebut kembali patung kuda itu. Namun setelah Rogu keluar, Bos Ujang menyuruh Wuti dan Joy untuk mengawasi Rogu. Karena saat ini ia masih belum percaya dengan Rogu. Scene berpindah ke Jepang.
di mana kita diperlihatkan dengan bos Yakuza bernama Shiro Yanagawa, yang sedang berlatih pedang samurai dengan anak buahnya. Di tengah latihan bos Shiro hampir terkena tebasan dari anak buahnya. Namun dengan baik hati bos Shiro memaafkannya. Akan tetapi dari belakang bos Shiro menebas kuping anak buahnya hingga putus. Dari sini kita bisa melihat jika bos Yakuza sangatlah kejam. Setelah itu bos Shiro dihampiri oleh anak gadisnya yang bernama Kira. Kira mengatakan jika posisi dua patung kuda saat ini telah tiba di Amerika untuk dijual. Bos Shiro pun menyuruh Kira menyusul ke Amerika untuk mengawasi penjualannya secara langsung. Scene kembali lagi ke John yang saat ini menghampiri tempat yang bernama Pacinan untuk menemui teman lamanya yang bernama Benny. Di sini John meminta bantuan dari Benny untuk mencari tahu orang yang membuat selongsong peluru titanium yang biasa digunakan oleh Rogu. Benny pun mengatakan jika orang-orang yang ada hubungannya dengan Rogu, pasti mereka akan mati. Entah itu dibunuh oleh musuh Rogu ataupun dibunuh langsung oleh Rogu. Terlepas dari itu, Benny mengatakan jika John masih memiliki satu petunjuk, yaitu dokter bedah yang pernah mengoperasi wajah Rogu. Namun sampai saat ini keberadaannya belum ditemukan. Diyakini si dokter tersebut bersembunyi karena takut dibunuh juga oleh Rogu. Akan tetapi Benny akan berusaha keras membantu John menemukan di mana si dokter bersembunyi. Scene kembali lagi ke Rogu yang berbincang dengan Wuti dan Joy untuk membahas rencana merebut kembali dua patung kuda dari Yakuza yang nanti malam akan menjualnya. Di tengah perbincangan tiba-tiba Rogu mengeluarkan Joy dari tim, karena ia telah menyewa kapten polisi korup yang bernama Andre untuk menjebak Yakuza nanti malam. Akibatnya membuat Joy sangat marah kepada Rogu. Singkat cerita malam pun tiba, di mana geng Yakuza bersiap-siap untuk mengawal dua patung kuda yang akan mereka jual. Di tengah jalan yang sepi, geng Yakuza diberhentikan oleh sekelompok polisi yang diketuai oleh Andre. Andre yang telah dibayar oleh Rogu, berpura-pura akan menggeledah mereka sebentar. Di sini Andre menyuruh seluruh anggota Yakuza untuk berbaris berjejer menghadap pagar. Setelah geng Yakuza berhasil dikelabuhi, Rogu yang memantau dari kejauhan langsung menyuruh Wuti dan yang lainnya untuk membantai mereka semua. Setelah Rogu berhasil merebut dua patung kuda itu kembali, ia langsung membawanya ke tempat kediaman bos Ujang. Atas kerjanya yang sempurna, akhirnya Rogu mendapatkan bayaran yang sangat banyak. Setelah itu John mengidentifikasi mayat geng Yakuza yang dibantai oleh Rogu sebelumnya. Di sini John menyimpulkan jika terdapat salah satu polisi yang terlibat atas pembantaian itu. Dugaannya tersebut diperkuat karena posisi para korban berjejer seperti sedang digeledah oleh polisi. Tak butuh waktu lama, akhirnya John mengetahui jika Kapten Andre lah pelakunya. John pun sangat marah. Dengan barbar ia menginterogasi Kapten Andre dengan kekerasan. Kapten Andre pun mengatakan jika ia terpaksa melakukan itu akibat diancam akan dibunuh beserta keluarganya. Pada saat Kapten Andre akan dibawa untuk diinterogasi lebih dalam, dengan cepat Rogu membunuh Kapten Andre agar tak membocorkan rahasia secara detail. Melihat itu dengan cepat John mengejar Rogu kemanapun. Namun berkat kelincahannya, lagi-lagi Rogu berhasil kabur dari kejaran John. Scene beralih ke markas Yakuza di Amerika. Di sini Kira anaknya Shiro sangat marah karena mereka telah lalai menjaga dua patung kuda, sehingga membuat patung kuda itu berhasil direbut kembali oleh geng Triad. Setelah itu Rogu menelpon John menggunakan suara samaran. Di sini Rogu menyuruh John untuk menggeledah gudang milik geng Triad, jika menginginkan dua patung kuda yang dicuri dari geng Yakuza sebelumnya. Mendapatkan informasi itu, dengan cepat John membawa banyak pasukan untuk menggeledah gudang geng Triad. Setibanya di lokasi, John langsung menyuruh bos Ujang untuk membuka gudang. Dan setelah dibuka ternyata isinya kosong, dan hanya ada Rogu yang seolah menantang John. Melihat itu lantas membuat John sangat marah karena seolah dipermainkan oleh Rogu. Di sini John sangat emosi sambil mengingatkan kejahatan yang dilakukan oleh Rogu terhadap sahabatnya Tom 3 tahun lalu. John pun lepas kontrol dan ingin sekali menangkap dan menembaknya. Namun rekan John mengingatkan jika ia tak bisa melakukan itu, mengingat jika mereka belum memiliki cukup bukti jika Rogu lah pelaku pembunuhan Tom 3 tahun lalu. Karena belum bisa menangkap Rogu, John pun sangat geram dan ia meninggalkan TKP sambil memfoto wajah Rogu. Atas kejadian sebelumnya lagi-lagi membuat bos Ujang terkesan dengan Rogu yang bisa mengetahui jika pasukan FBI akan datang. Sehingga mereka bisa memindahkan barang-barang ilegal mereka dari gudang.
Di sini Bos Ujang tidak mengetahui jika Rogu sendirilah yang menelpon John menggunakan suara samaran untuk menyuruh menggeledah gudangnya. Bos Ujang yang telah mempercayai Rogu, akhirnya mengangkat Rogu menjadi pengawal pribadi keluarganya. Scene berpindah ke John yang sangat kesal karena telah bertemu langsung dengan Rogu, namun belum bisa menangkapnya. Rogu yang telah menjadi pengawal pribadi, akhirnya kini bisa berkeliaran bebas di rumah Bos Ujang. Setelah itu Wuti menemui Rogu. Wuti menyampaikan ketidaksukaannya atas keberhasilan Rogu yang telah merebut kepercayaan Bos Ujang. Namun di sini Rogu nampak tak memperdulikan Wuti dan langsung pergi meninggalkannya. Malam harinya Rogu menyamar menjadi anggota geng Yakuza. Dengan sengaja Rogu memancing kemarahan geng Triad, yang mana di sana ternyata ada Joy. Joy yang mengira jika orang tersebut adalah anggota Yakuza, akhirnya menyuruh semua gengnya untuk mengejar Rogu. Dengan kecepatan penuh, Rogu menggiring kelompok Joy memasuki wilayah kekuasaan geng Yakuza. Sehingga membuat perbaku hantaman antara geng Yakuza dan geng Triad pun tak dapat dihindari. Dirasa telah berhasil mengadu domba mereka, Rogu langsung turun tangan membantai mereka semua. Hingga tersisalah Joy. Rogu menghajarnya habis-habisan. Setelah itu membunuhnya dengan pedang milik Yakuza. Di sini terungkaplah fakta yang sangat membagongkan. Karena tujuan Rogu sendiri adalah mengadu domba antara geng Yakuza dan geng Triad. Entah tujuannya apa, mari kita simak sampai habis. John dan rekan-rekan yang mengidentifikasi TKP, langsung menyimpulkan jika akan terjadi peperangan besar antara geng Yakuza dan geng Triad. Di markas John menyuruh setiap bawahannya untuk tetap stay di tongkrongan masing-masing geng. Dan apabila terjadi peperangan di salah satu tempat maka harus langsung memberikan kabar. Scene berpindah ke markas geng Triad. Di sini Wuti sangat marah karena saudaranya Joy tewas dibunuh oleh geng Yakuza. Wuti meminta Bos Ujang untuk segera melakukan serangan balasan. Namun dengan tegas Bos Ujang menyuruh Wuti untuk menahan diri sebentar dan jangan gegabah. Mendapatkan pirasat jika peperangan besar akan terjadi, Bos Ujang meminta permintaan kepada Rogu agar bisa menjaga dan menyelamatkan anak istrinya. Setelah itu Rogu keluar untuk memanasi Wuti agar langsung melakukan serangan balasan. Benar saja, malam harinya Wuti bersama anggotanya melakukan serangan balasan kepada geng Yakuza yang tengah berpesta di rumah makan Padang. Di sini Wuti dengan amarah membantai geng Yakuza tanpa ampun. Geng Yakuza pun tak tinggal diam dan memberikan perlawanan. Namun tetap saja Wuti lah yang berhasil memenangkannya. Anggota John yang stay di lokasi langsung memberitahukan jika di rumah makan Padang terjadi penyerangan oleh geng Triad. Mendapatkan informasi itu, dengan cepat John menuju ke lokasi peperangan. Singkat cerita John bersama anggota FBI lainnya telah tiba di lokasi dan berhasil mengamankan Wuti. Namun dari tempat lain Rogu langsung menembak beberapa anggota FBI, hingga membuat Wuti berhasil kabur dari lokasi. Pada saat itu pula, semua anggota gangster dari kedua belah pihak memberontak dan menyerang semua agen FBI. Dengan kemampuannya, John berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah itu John langsung mengejar Rogu yang hendak kabur. Dengan skill dan kemampuannya, Rogu berhasil mengelabui John yang terus mengejarnya. Namun John tak menyerah begitu saja, ia terus mengejar Rogu kemanapun. Namun akibat skill mengemudi Rogu di atas rata-rata, akhirnya John terkecoh dan menabrak pembatas jalan. Pagi harinya Rogu menelpon Bos Ujang. Di sini Rogu memberitahukan jika semalam Wuti melakukan penyerangan kepada geng Yakuza. Bos Ujang pun marah karena Wuti tak mendengarkan perkataannya. Rogu pun tersenyum jahat karena ia telah berhasil mengadu domba Bos Ujang dengan anak buahnya sendiri. Dan faktanya ternyata saat ini Rogu masih bekerja dengan geng Yakuza. Ternyata Rogu mendapatkan misi dari Shiro untuk mengadu domba Bos Ujang dengan anak buahnya sendiri. Kira pun mengatakan jika ayahnya sangat kagum dengan pekerjaan Rogu. Namun di sini Kira mengatakan jika Rogu mendapatkan misi selanjutnya, yaitu membunuh semua keluarga Bos Ujang termasuk anak dan istrinya. Awalnya Rogu menolak, namun akhirnya dengan terpaksa Rogu menurutinya setelah diancam oleh Kira. Scene berpindah ke John yang khawatir akan keselamatan anak istrinya. Di sini John menyuruh beberapa anggotanya untuk berjaga-jaga di rumahnya. Melihat itu lantas membuat istri John sangat marah kepada John, karena telah membuat anak dan dirinya dalam bahaya.
Scene kembali lagi ke Benny yang mengabari John jika ia telah berhasil menemukan persembunyian orang yang telah mengoperasi wajah Rogu di Meksiko. Dengan cepat John bersama Benny menuju Meksiko. Di sini John langsung menginterogasi si dokter bedah. Ia memastikan apakah orang di foto adalah Rogu yang asli. Si dokter pun mengatakan jika orang tersebut adalah benar Rogu yang asli, karena ialah yang mengoperasi wajahnya. Namun di sini si dokter sangat ketakutan jika Rogu mengetahuinya maka ia akan dibunuh. Malam harinya, pasukan geng Yakuza pun mulai bergerak untuk menghabisi keluarga Bos Ujang. Satu persatu Rogu membantai anak buah Bos Ujang. Setelah itu Rogu menghabisi Wuti dan juga Bos Ujang, hingga tersisalah anak dan istrinya Bos Ujang. Entah di sini Rogu sudah membunuh mereka atau belum. Pada saat salah satu anggota Yakuza ingin memastikannya, secara tiba-tiba Rogu langsung menghabisi mereka semua. Namun dari kejauhan ternyata ada salah satu anggota FBI yang berhasil memfoto aksi Rogu tersebut. Walaupun dikenal dengan kejam dan brutal, namun tetap saja Rogu tak ingin menyakiti anak-anak dan wanita. Di sini Rogu menyuruh mereka untuk kabur dan bersembunyi di sebuah hutan. Setelah mendapatkan bukti foto dari anggotanya, John langsung menyimpulkan jika dalang di balik peperangan geng Yakuza dan Triad adalah Rogu. Dengan cepat John menuju markas geng Yakuza. Di sana John memberikan foto bukti pengkhianatan Rogu kepada Shiro. Keesokan paginya Rogu menemui Shiro untuk memberikan kembali 2 patung kuda. Di sini Rogu tidak mengetahui jika Shiro telah mengetahui pengkhianatannya, dan ia pun bersikap biasa saja. Dengan cepat Shiro menunjukkan bukti foto pengkhianatannya. Setelah itu Shiro menyuruh anak buahnya untuk membawa Rogu ke suatu tempat untuk disiksa sampai mati. Shiro yang mengetahui jika Rogu orang yang licik akhirnya mengetahui jika 2 patung kuda itu adalah palsu. Dengan kecerdikannya, Rogu berhasil melepaskan diri dan menghabisi semua anak buah Shiro seorang diri. Di sini ternyata Rogu telah menyiapkan jebakan berupa bom di koper patung kuda. Dengan cepat ia langsung meledakkan bom tersebut. Hingga tersisalah Shiro seorang. Di sini Rogu menantang Shiro berduel menggunakan samurai. Pertarungan sangat sengit, di mana Rogu berhasil membuat Shiro terpojok. Di tengah pertarungan, terungkaplah fakta jika Rogu yang asli telah tewas. Dan yang saat ini menjadi Rogu adalah Tom yang berniat membalas dendam kepada Shiro yang telah menyuruh Rogu untuk membunuh anak dan istrinya. Jadi guys, sebenarnya Tom saat ini masih hidup. Pada saat Rogu menyerangnya waktu itu ternyata Tom berhasil mengalahkan Rogu. Namun sayang anak dan istrinya telah tewas. Akhirnya ia memutuskan untuk balas dendam, dengan sengaja ia memindahkan cincin pernikahannya ke jari Rogu. Setelah itu membakarnya bersama anak dan istrinya. Ia melakukan itu agar semua orang tak menyadari jika mayat yang hangus itu adalah Rogu. Setelah itu ia pergi dengan membawa paspor dan uang milik Rogu yang tertinggal di mobilnya. Kemudian ia mengoperasi wajah dan suaranya agar mirip dengan Rogu yang asli. Dengan begitu ia bisa masuk menyusup ke geng Yakuza dan Triad dengan aman. Mendengar fakta itu lantas membuat Shiro sangat terkejut. Di detik-detik kematiannya, Shiro mengungkapkan fakta jika orang yang memberikan alamat rumahnya adalah John sahabatnya sendiri. Dan secara tidak langsung John lah penyebab kematian anak dan istrinya. Mendengar fakta itu lantas membuat Tom tak menyangka jika sahabatnya sendiri telah mengkhianatinya. Dengan rasa amarah Tom menggorok Shiro hingga putus. Keesokan paginya rekannya John yang bernama Goy mengabari John jika Shiro telah tewas secara sadis. Mendengar hal itu lantas membuat John sangat ketakutan dan menyuruh Goy untuk keluar dari urusan ini. Kemudian Tom mengirim paket 2 patung kuda emas kepada istri Bos Ujang, beserta surat yang berisi agar ia membuat hidup baru. Tom juga menyuruh Kira anaknya Shiro agar membuat hidup yang baru. Dan ia juga mengirimkan paket berisi potongan kepala ayahnya. Setelah itu Tom menelpon John untuk bertemu dan berduel di dermaga 1 lawan 1. John pun menelpon Goy untuk meminta bantuan. Setibanya di dermaga, mereka langsung baku hantam. Dengan kemampuan yang mereka miliki, terlihat jika mereka sangat imbang. Di mana mereka saling jual beli pukulan. Di tengah pertarungan akhirnya Tom mengungkapkan kepada John jika ia adalah Tom. Di sini Tom menanyakan mengapa John mengkhianatinya, yang membuat anak dan istrinya tewas. John pun sangat terkejut jika yang di hadapannya saat ini adalah Tom.
Di sini akhirnya John menjelaskan jika ia terpaksa melakukan itu. Karena kata Shiro jika Rogu hanya ingin membuat Tom babak belur saja. Dan tidak menyangka jika Rogu akan menghabisi Tom beserta keluarganya. John pun sangat menyesali perbuatannya dan ia meminta maaf. Namun Tom sudah terlanjut sakit hati dan ingin menembak John. Pada saat itu pula, ternyata Goy telah tiba di sana dan hendak menembak Tom. Namun dengan cepat John menghalanginya. Dari belakang, Tom langsung menembak John hingga tersungkur. Entah di sini John benar-benar mati atau belum. Di akhir film kita diperlihatkan dengan Tom yang hendak pergi ke Indonesia untuk menjalani hidup baru. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah remake alur cerita film War tahun 2007. Seperti biasa, jika kalian suka video ini langsung saja klik like dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih, salam pempek telok.